Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian yang insya Allah selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan membahas materi limit fungsi trigonometri untuk kegiatan belajar 1. Di layar kita dapat melihat 4 metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan limit fungsi trigonometri. Penggunaan metode ini disesuaikan dengan karakteristik soal. Untuk kegiatan belajar 1 ini, kita hanya akan membahas metode substitusi langsung dan metode penggunaan rumus dasar limit fungsi trigonometri. Adapun metode pemfaktoran dan metode menyederhanakan rumus trigonometri akan dibahas pada kegiatan belajar berikutnya. Penggunaan metode substitusi langsung sangat mudah, yaitu dengan langsung menggantikan nilai X dengan angka yang tertera pada soal. Contohnya sebagai berikut. Untuk contoh nomor 1, nilai X yang tertera pada soal adalah pi per 4, sehingga sin 2X berubah menjadi sin 2 dikali pi per 4, sama dengan sin 2pi per 4. Karena nilai pi adalah 180 derajat, maka nilai dari 2pi per 4 adalah 90 derajat. Nilai sin 90 derajat yaitu 1. Sangat mudah, bukan? Metode yang sama juga kita gunakan untuk menyelesaikan soal nomor 2, 3, dan 4. Berikut ini disajikan tabel nilai sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen sudut istimewa untuk nilai alfa 0 sampai 360 derajat untuk memudahkan Ananda sekalian dalam menyelesaikan soal. Kita beralih pada metode yang kedua, yaitu menggunakan rumus dasar limit fungsi trigonometri sebanyak 8 buah seperti yang tertera di layar. Jika kita perhatikan baik-baik semua rumus dasar yang ada, nilai X-nya selalu bernilai 0. Sedangkan fungsi trigonometri hanya melibatkan sinus dan tangen. Ini berarti kita tidak perlu menghafalkan semua rumus ini. Kata kuncinya hanya ada 3, yaitu 0, sin, tan. Jika kata kunci sudah terpenuhi, maka nilai limitnya adalah koefisien pembilang per koefisien penyebut. Kita lanjut ke contoh soal. Perhatikan 5 contoh soal yang ada di layar. Kata kunci kita adalah 0, sin, tan, dan 5 soal ini memenuhi kata kunci kita. Itu artinya jawaban dari 5 contoh soal ini adalah koefisien pembilang dibagi koefisien penyebut. Bagaimana? Matematika itu mudah, bukan? 2 contoh soal lagi. Lagi-lagi kata kunci kita masih 0, sin, tan. Nah, dari 2 contoh ini semuanya terpenuhi. Artinya, jawaban dari kedua soal ini adalah koefisien pembilang dibagi koefisien penyebut. Untuk soal nomor 6, koefisien pembilang adalah 1 kali 5, sedangkan koefisien penyebut adalah 3 kali 2, sehingga hasilnya 5 per 6. Untuk soal nomor 7, koefisien pembilang adalah 2 kali 2 kali 2, sedangkan koefisien penyebut adalah 3, sehingga hasilnya adalah 8 per 3. Perhatikan bahwa pangkat variabel X di pembilang dan penyebut harus bernilai sama. Terima kasih atas perhatiannya. Sekarang silahkan Ananda sekalian menyimpulkan hal-hal penting yang diperoleh dari video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.